Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Oke, di video kali ini saya akan membahas sebuah controller ya, lebih tepatnya ya. Tapi yang berfungsi sebagai steering wheel atau steering racing wheel, racing steering wheel, gitulah semacamnya pokoknya lah. Nah, jadi ini saya beli dari Shopee ya, dan ini nggak ada mereknya. Emang nggak ada mereknya nih, di kardusnya juga nggak ada mereknya. Soalnya kardusnya juga saya beli cuma bentuknya kayak gini doang, kayak kardus Indomie. Cuma ada tulisnya game steering wheel itu doang. Bener-bener nih kayaknya homemade nih yang bikin di rumah, nggak di pabrik nih kayaknya nih. Game steering wheel gokil udah, bener-bener kayak kardus Indomie dah. Oh ya, di dalamnya tuh saya cuma dapat ini dua, ini sama ini, terus ada ini busa-busa ya, busa bubble wrap, terus ada styrofoam. Udah itu aja. Buku-buku tuh nggak ada, buku panduan, buku apalagi buku garansi ya, itu sama sekali nggak ada. Jadi saya beli di Shopee ini dengan seharga 500 ribuan, 520 berapa gitu lupa pokoknya. Ya emang sebanding sama harganya sih, cuma nggak apa-apa, saya karena penasaran pengen beli ini aja. Soalnya kan kalau mau beli yang di atasnya itu, yang merek PXN itu agak lumayan mahal ya, dua kali lipatnya harganya ini, 1 jutaan gitu. Kali ini kan 500-an ribu ya, cukup ramah di kantong. Cuma ya kualitasnya nanti kita lihat aja gitu ya. Cuma ada di atasnya sedikit, itu ada merek apa namanya, Exot ya, Exot namanya, Exot. Cuma pas aku mau chat sellernya nggak dibales, takutnya kan nggak ready stock ya, jadi udahlah mending yang nyari yang jelas-jelas aja lah. Jadi ketika saya ngechat seller ini dibalas, akhirnya saya beli. Oke, langsung saja tidak usah panjang lebar, langsung saja kita lihat ini dengan seharga 500 ribu ini itu seperti apa sih bentuknya gitu. Jadi yang pertama kita bahas ini ya, steering wheelnya dulu ya. Jadi steering wheelnya ini tuh katanya tuh pasti deskripsi itu kayaknya 90 derajat ya. Cuma ketika saya puter mentok sampai sini. Ini bukan 90 derajat, ini berapa derajat nih, sekitar 55 derajat lah, sekitar lah. Ini kan kalau bener-bener 50 derajat kan kayak gini harusnya ya. Ya ini 90 derajat harusnya dari kayak gini terus kayak gini. Cuma ininya nggak ikut muter. Dari kayak gini kayak gini. Nah ini kan cuma ini doang. Nih lihat ya, ini doang. Udah itu doang. Nggak sampai 90 derajat. Kesini juga sama. Cuma kerennya ini udah power steering ya, istilahnya mobil ya, jadi dia udah balik sendiri gitu ya. Jadi 90 derajat, oh mungkin maksudnya 90 derajat tuh di sini itu 45 derajat, ke sini 45 derajat, jadi 90 derajat gitu kali ya. 45 tambah 45 jadi 90. Oke, mungkin seperti itu mungkin. Oke, langsung kita lihat ya. Di sini ada apa aja tombol-tombolnya. Jadi yang pertama kita ada tombol home. Ini kayaknya sih ya, tombol home ini berfungsi ketika kita mau menghubungkan ke PS3 kayaknya ya. Soalnya aku lihat-lihat di review-review yang agak atasnya dikit, yang ngeplaynya di PS3 atau di PS4, itu untuk tombol home nih dia fungsinya untuk nyambungin ke konsolnya gitu. Terus di atasnya ada tombol start sama select, ini ya seperti joystick biasa ya, ada start sama select. Terus ada X, kotak, segitiga, bulat ya seperti di stick PS. Terus ada F1, R2, L1, L2, ada ini di pad tombol arah. Terus di ininya ada tombol lagi, ini kelihatan nggak? Nah ini tombol, ini tombol, terus ini tombol juga nih, trigger gitu. Udah, tombolnya itu aja, udah nggak ada yang lain, udah. Terus yang selanjutnya ini, yang kedua ini ya ada pedalnya ya, jadi kita cuma bisa buat ngatur dua aja, nggak ada kopling, nggak ada persneleng, adanya cuma gas sama rem. Sebenarnya terserah sih mau milih yang mana, mau dibikin ini gas bisa, mau dibikin ini rem bisa, mau dibikin ini gas bisa, mau dibikin rem juga bisa, terserah kalian mau ngaturnya gimana, nanti bisa ngatur di gamenya. Jadi ya itu, dengan harga 500.000 kita bisa dapat seperti itu. Bagaimana kualitasnya ketika kita mainkan di game ya, langsung saja kita lihat
di review selanjutnya ini ya. Oh iya, sebelum review saya belum menunjukkan ini nih. Nah ini, jadi ini si apa nih, si steering wheelnya ini dia itu dibekali dengan sebuah kabel berupa kabel USB yang nanti akan dicolokkan ke konsol atau ke PC gitu. Nah terus di ini pedalnya ini ada kabel ini, kayak kabel bentuknya kayak kabel LAN, cuma ini nanti dicolokinnya ke ini, dicolokin gitu aja, yes gitu. Oke, langsung saja kita coba untuk memainkan Dirt 4 ya, lupa pokoknya, nanti lihat aja. Oke, sekarang kita udah masuk di gamenya ya, game Dirt 4 gitu. Oke, sekarang loading dulu. BTW ini di Dirt 4 ini ada beberapa kekurangan sih menurutku dari steering wheel ini. Tapi BTW ini udah aku atur ya. Konfigurasi tombol-tombolnya udah aku atur, jadi ketika aku pencet start udah bisa langsung masuk ya. Oke, tapi kalau misalnya mau mengubah-ubah juga bisa, masuk ke option atau extras, option and extras, terus input. Nah, terus itu udah terdeteksi ya, Speedlink Strike FX Gamepad gitu. Nah, ini LED-nya juga udah nyala merah. Kalau misalnya kita cabut, nah dia nggak terconnected, dia LED-nya juga mati. Steering device change gitu, LED-nya juga udah mati tuh. Kalau misalnya kita pasang lagi, nah LED-nya hidup lagi itu. Nah itu juga udah terdeteksi ya, Speedlink Strike FS Gamepad. Ketika kita gerakin juga udah itu loh, udah langsung ngaruh tuh, barnya langsung geser-geser dia, langsung geser-geser. Throttle juga, brake juga udah ngaruh langsung. Cuma ini ada kendala adalah ketika kita cuma pencetnya dikit dia nggak langsung ngaruh, walaupun sebenarnya udah mencet. Baru ketika kita mencetnya agak neken baru dia jalan, barnya agak ngaruh dia itu. Kalau dikit doang dia nggak mau ngaruh dia. Sama halnya dengan yang ini, si remnya ini ya, ketika dikit doang nggak mau ngaruh dia, baru ketika agak mencet nah dia udah jalan dia, barnya dia udah agak berpengaruh gitu. Sebenarnya ini bisa diatur sensitivitasnya sih, cuma rasanya kalau aku udah ngatur beberapa kali kok nggak cocok, jadi mau ngatur-ngatur lagi males gitu. Jadi udahlah seadanya aja, yang penting bisa buat steering, bisa buat main gitu. Terus kalau misalnya mau ngatur tombol-tombol, masuk input binding, jadi diatur dulu ya, ini kan tadi keyboard nih, kita atur dulu ke Speedlink Strike FS Gamepad. Nah, ini effect setting buat sensitivity tadi ya. Terus kalau mau ngatur tombol, input binding, masuk, nah gitu. Terus kalau mau milih kita pencet X. Udah pencet X dulu ya, misalnya kita kameranya mau pakai segitiga ya, pencet X dulu baru pencet segitiga gitu. Nah di sini terdeteksi tombol 1, misalnya handbrake nih, aku mau pakai tombol ini nih, nah gitu, terdeteksi tombol 12. Terus mau headlight, lampu depan, aku mau pakai L1 nih, terdeteksi tombol 6 gitu. Nah terus mau recover vehicle, aku mau pakai arah 1 ya, sama ya kayak tadi ya, disampaikan aja. Windshield buat bersihin apa itu kaca depan, itu pakai L1. Itu kalau misalnya mau ganti-ganti gigi gitu ya, gear up gear down juga bisa diganti-ganti. Atau kalau misalnya mau langsung gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 ada tombolnya masing-masing juga bisa diatur di sini. Cuma karena saya pakainya Matic, nggak pernah pakai manual, nggak pernah ngatur-ngatur di sini gitu. Enak akan pakai Matic soalnya kan masih cupu. Oke, kayaknya udah selesai ya masalah ini ngatur-ngatur. Coba kita langsung main aja. Event.
Terus masuk Joyride kayaknya Joyride. Oke, free roam, langsung rally aja. Oke, gitu. Coba kita lihat bagaimana ya si ini steering wheel murah ini. Oh ya, dipilih dulu dong mobilnya, lupa. Pilih mobil. Oke, sekarang tunggu. BTW ini aku soundnya ini apa namanya? Sound dari atau musik dari gamenya ini nggak ada masukin ya, takutnya soalnya nanti kena copyright, repot, harus ngedit lagi. Jadi udahlah kayak gini aja, sepi aja nggak apa-apa, dengerin aku ngobrol aja nggak apa-apa ya. Gitu, agak lumayan lama loadingnya emang. Oke, udah selesai, continue, skip. Gokil, mata mobilnya gokil. Nah, ini udah masuk kan. Tadi kita ganti kamera pakai segitiga ya, kita ganti kamera coba. Nah, tapi kalau aku sih lebih suka pakai yang mode cockpit ya. Nah, kayak gini nih lebih enak menurutku, lebih gokil lah, lebih feelnya dapet gitu ya. Seperti ini ya steeringnya dia, walaupun dia di steering yang di gamenya udah sampai 180 derajat, tapi steering yang dipegang baru berapa 45 derajat. Gokil ya, tapi lumayan lah untuk apa namanya, untuk steering murah. Kita coba pakai itu ya, handbrake ya, handbrake. Iya, ngesot dia, berarti berfungsi ya handbrake-nya ya. Coba kita coba lagi handbrake-nya. Oh, yang ini coba nggak pakai handbrake dulu kayak gini ya. Ini nggak usah pakai handbrake dulu. Oke, coba kita pakai handbrake. Waduh. Oke, handbrake. Iya, ngedrift, ngesot. Mantap lah, menurutku mantap sih ini. Ya kalau cuma mau buat apa ya, muter-muter kayak gini sih enak sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya kemarin itu, oh iya BTW ini bawahnya ini cuma ya, cuma kayak saking cup gitu ya, kayak gurita gitu. Jadi kalau misalnya bawahannya ini nggak rata, nggak bener-bener rata, dia masih suka goyang-goyang dia. Tapi sebenarnya kalau misalnya mainnya biasa-biasa aja sih nggak masalah sih, nggak barbar gitu, tangannya nggak kemana-mana gitu, nggak semua kekuatan tenaga dalam nggak dikeluarkan gitu, sebenarnya sih nggak masalah sih harusnya gitu ya. Kalau cuma buat gini doang sih nggak masalah sebenarnya. Cuma kalau misalnya buat racing, buat ketika pas aku coba racing itu bener-bener agak susah dia, soalnya sensitivity-nya agak ngaco dia. Jadi harus bener-bener sabar, harus bener-bener gimana ya, mau menang tuh susah pokoknya lah, ketinggalan terus mesti gitu. Tapi ya overall lumayan sih ya menurutku ya. Kalau misalnya buat anak kecil sih kayaknya udah senang banget sih mainan kayak gini. Cuma ya kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya mau buat racing agak susah. Nah ini coba lihat ya, misalnya ketika udah belok dikit tuh dia nggak langsung belok dia. Ketika steering kita udah belok dikit dia nggak langsung belok, harus agak beloknya agak banyakin baru dia mau belok, mau ngaruh dia gitu. Kekurangannya di situ sih, di steering wheelnya. Ketika kita beloknya dikit doang dia nggak terlalu ngaruh, sama di pedalnya kalau kita mencet dikit doang dia nggak langsung ngegas gitu contohnya. Cuma untuk harga segini sih harusnya udah ya sepadan lah ya. Ya mungkin untuk kalian yang nyari feel balap yang bener-bener enak itu mungkin ya kurang sih kalau mau pakai stick ini gitu. Tapi kayaknya ya udah gitu aja ya. Review untuk kali ini untuk steering wheel harga 500 ribuan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau begitu saya tutup untuk kali ini. Sekian dari saya, sampai jumpa.